1969, isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan rayanya dan telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, makanya setelah 1969 itu disepakati untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Mulai 1969 hampir seluruh media massa pada waktu itu sepakat menggunakan istilah bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya opo kabare Cak? Apik ta? Genggen kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ke apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Hai kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda selama ini support Tutur Gabut ya. Jangan lupa tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Tak lupa saya terima kasih pula pada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official, ya kan? Saat ini kita akan membahas lika-liku laki-laki yang tak laku, enggak ya. Kita akan bahas tentang lika-liku tentang istilah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia. Ini rumit kan? Kita akan melihat dulu sebuah tragedi yang harusnya menjadi pelajaran. Kita simak dulu videonya. pilihan raya umum pada 10 Mei 1969. Ketumpahan darah yang dahsyat pada 13 Mei 1969 itu hampir menghancurkan negara kita. Berdasarkan angka rasmi peristiwa yang terpahat dalam sejarah dalam negara kita, dari 13 Mei hingga 31 Julai 1969 mencatatkan 196 nyawa telah terkorban. Walaupun terdapat pihak yang menganggarkan jumlah kematian adalah lebih tinggi, walau bagaimanapun ianya pernah terjadi pada tarikh tersebut dan meninggalkan sejarah buat tatapan kita semua. Antara punca tercetusnya peristiwa 13 Mei itu adalah kerana orang Melayu merasa mereka ketinggalan jauh di belakang dalam bidang ekonomi. Di dalam pilihan raya 1969, isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan rayanya dan telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik, terutamanya daripada parti pembangkang, telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu, iaitu Bumi Putera, dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah menimbulkan perasaan perkauman dan syakwa sangka. Oke, sudah disimak videonya loh. Harusnya menjadi sebuah pelajaran. Kita menengok dari awalnya. Awal merdeka kan bahasa kebangsaannya kan bahasa Melayu. Cuman dalam prakteknya Perdana Menteri pertama Tunku Abdurrahman atau Tunku siapa lah pokoknya ya, itu ini namanya. Nah itu dia mengungkapkan bahasanya menjadi bahasa Malaysia. Mengapa? Karena terinspirasi oleh bahasa Indonesia yang dipakai di Indonesia, begitu kawan. Sampai kemudian terjadi 1969 tadi. 1969 tadi salah satu pemicunya kan seperti itu tuh. Salah satu pemicunya seperti itu. Untuk partai-partai yang oposisi, mereka kan partai pembangkang nyebutnya ya, mempermasalahkan tentang hak istimewa orang Melayu dan tentang bahasa Melayu. Harusnya dijadikan pelajaran. Makanya setelah 1969 itu disepakati untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Mulai 1969 hampir seluruh media massa pada waktu itu sepakat menggunakan istilah bahasa Malaysia. Tetapi dalam perjalanannya tahun 1986 ini jadi masalah kan? Di kalangan Senat, di kalangan anggota DPR lah ya, di sana namanya apa, Senat mungkin.
Itu 1986 diprotes dengan istilah bahasa Malaysia karena tidak sesuai dengan undang-undang mereka tuh. Di undang-undang dasar mereka itu nomor 152 itu bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu, kan begitu. Akhirnya balik lagi istilahnya. Tidak bahasa Malaysia tetapi bahasa Melayu. Itu 1986. Berjalannya waktu lagi. Berjalannya waktu lagi tahun 2007. Di kalangan masyarakat terjadi sebuah kebingungan. Sebenarnya bahasa yang kita pakai ini bahasa apa? Bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Makanya di videonya Abdul Muati, ya, Prof. Abdul Muati kan, kita ini pakai bahasa Malaysia atau bahasa Melayu? Bahasa Malaysia, bahasa Melayu, kan gitu tau. Terus ada kita bertutur bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Nah itu di situ kan dia gitu juga toh. Bingung. Bahasa yang dipakai itu bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Di 2007. Akhirnya 4 Juni 2007 disepakati bahwa bahasanya dirubah lagi menjadi nama bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia 2007 itu dengan tujuan untuk memperkuat, mempersatukan kaum yang ada di Malaysia. 2007 kawan. Mulai 2007 seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak mudah. Gagal lagi. 2007 tuh gagal lagi. Akhirnya kita tahu semua tuh, akhirnya di tahun 2022 itu kan ada sebuah penghantar bangsaan bahasa Melayu kan gitu toh. Dari situ terus Bapak Awang Sarian dan juga Perdana Menteri pada waktu itu Ismail Yakub ya. Bapak Ismail Yakub itu mengatakan bahwa bahasa Melayu dituturkan 300 juta kan, gitu. Akhirnya balik lagi ke istilah Melayu lagi, bukan bahasa Malaysia yang tadi. Tujuannya untuk menyatukan. Balik lagi ke istilah Melayu lagi dan mengklaim 300 juta penutur. Karena dia menganggap bahwa bahasa Indonesia itu juga bahasa Melayu kan gitu. Mengapa bisa begini? Pertanyaannya kan gitu toh. Logikanya gini kawan. Kalau dari bahasa dari orang Malaysia atau dari negara Malaysia atau dari kerajaan Malaysia itu merubah bahasanya menjadi bahasa Malaysia, tentu mereka tidak akan bisa mengklaim 300 juta loh. Seperti itu. Makanya sampai sekarang pun ya tidak dirubah. Padahal kejadian 69 itu harusnya dijadikan sebagai pelajaran. Seperti itu kawan. Dan ini sebagai penutup yo akan saya bacakan mengapa toh kok dulu waktu itu Bapak M. Tabrani itu menolak dengan istilah bahasa Melayu. Ini sebuah komentar di video saya rasa cukup bagus dan bisa dijadikan pelajaran. Dibaca dulu. Sunan Songo 6724 di video saya yang berjudul Bahasa Indonesia versus Bahasa Melayu, penolakan M. Tabrani. Kurang lebih sudah lanjutannya ada tuh. Merupakan visi besar seorang pemikir, gitu kawan. Oke, kita bacakan. Kalau dulu Pak M. Tabrani setuju dengan nama bahasa Melayu yang diusulkan oleh Pak Muhammad Yamin, maka pengaruhnya adalah bahasa tersebut tidak akan bisa digunakan untuk bahasa persatuan dari 1340 suku dan 718 bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam berjuang untuk merebut kemerdekaan. Seperti yang dialami oleh Malaysia saat ini. Oke, lanjut. Kalau menggunakan nama bahasa Melayu, maka bahasa tersebut tidak bisa dikembangkan, diperbanyak kosakatanya, dan disempurnakan ejaannya. Kalau nama bahasa Melayu saat itu disetujui, maka suku-suku yang lain di Indonesia tidak akan mau menggunakannya. Dan persatuan tidak akan bisa terwujud. Oke, inilah komentar. Terima kasih. Nah, begitu kawan-kawan. Jauh Bapak Tabrani, M. Tabrani memandang jauh ke depan tentang bahasa Indonesia.
dulu. Seperti komentar tadi lah, pokoknya begitu. Oke, cukup sekian dari salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official. The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.